Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu tokoh pendidikan bangsa yang terkenal dengan berbagai pemikiran atau filosofi tentang pendidikan. Oleh karena itu, izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk merefleksikan berbagai pemikiran filosofi beliau tentang pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Dalam hal ini, Ki Hajar memaknai bahwa pendidikan dan kebudayaan adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Menurut beliau, untuk mencapai kebudayaan, maka landasan utamanya adalah pendidikan. Dengan pendidikan yang baik akan membentuk peradaban yang baik. Jadi, apa yang akan kita lakukan di sekolah bukan hanya sebatas untuk belajar tentang teori IPA dan mata pelajaran lainnya, akan tetapi juga untuk membentuk peradaban. Oleh karena itu, suatu kebudayaan harus terus berkembang dan tidak boleh terus, sehingga diperlukan pertukaran berbagai budaya, bukan bermaksud untuk mempertentangkan budaya satu dengan budaya yang lainnya, tetapi untuk menguatkan identitas budaya itu sendiri. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, ada 3 kerangka dalam melakukan sebuah perubahan. Yang pertama adalah kodrat keadaan. Dan kodrat keadaan ini terbagi atas 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Menurut beliau, zaman dalam melakukan sebuah perubahan harus memperhatikan adalah kodrat alam, yaitu tempat di mana kita tinggal. Tentunya setiap daerah memiliki karakteristik masing-masing. Contoh misalnya, untuk daerah Kabupaten Bola Mongondo Selatan yang merupakan daerah pesisir, maka untuk kemudahan untuk memperoleh makanan laut itu jauh lebih mudah ketimbang daerah yang daerah dekat dengan pegunungan ataupun daerah perkotaan. Oleh karena itu, setiap daerah punya ciri-ciri dan karakteristik yang berbeda. Oleh sebab itu, dalam melakukan perubahan diperlukan pendekatan yang berbeda. Perubahan juga harus memperhatikan kodrat zaman. Kalau sebelumnya kodrat alam karena perbedaan tempat, maka di kodrat zaman lebih kepada satu tempat tetapi berbeda masa. Tentu Kabupaten Bola Mongondo Selatan hanya 20 tahun yang lalu berbeda dengan sekarang. Seiring itu kebutuhan kita juga akan berbeda. Kalau mungkin dulu kita hanya butuh kapur dan papan tulis untuk mengajar, tapi sekarang kita butuh hal yang lebih. Kita butuh perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi untuk mengajar dan lebih membahagiakan murid dengan berbagai media-media interaktif yang bisa kita sajikan. Nah, apakah sekarang lebih baik dari yang dulu? Tentu tidak, karena setiap zaman memiliki tantangan masing-masing dan menyesuaikan kebutuhan pada saat itu. Kemudian yang kedua, dalam melakukan perubahan harus memperhatikan prinsip perubahan itu sendiri. Salah satunya adalah asas trikon. Nah, asas trikon ini terbagi atas 3. Yang pertama, kontinuitas, kedua, konvergensi, dan yang ketiga, konsentrik. Maksud dari kontinuitas adalah prinsip perubahan yang kita lakukan harus memperhatikan nilai-nilai kebudayaan yang telah kita miliki, sehingga kita tidak boleh meninggalkan budaya yang selama ini kita pegang yang berkembang dalam masyarakat, sehingga tetap diperlukan suatu pemahaman dan telah mendalam tentang kebudayaan ini, sehingga terus berkembang tanpa meninggalkan nilai-nilai atau budaya yang kita pegang yang berkembang di masyarakat. Yang kedua, dalam melakukan perubahan harus memperhatikan konvergensi, yaitu perubahan yang kita lakukan dalam pendidikan harus melihat dari sisi kemanusiaan. Sisi kemanusiaan yang dimaksud adalah memanusiakan manusia. Jadi pendidikan yang kita lakukan harus memanusiakan manusia, saling menghargai dan memberikan hak dan kewajiban setiap individu. Dan yang ketiga adalah konsisten. Jadi perubahan yang kita lakukan selain untuk menjadikan nilai-nilai kita sebagai landasan, tetapi kita juga harus menghargai keberagaman. Menghargai keberagaman berarti juga menghargai keunikan masing-masing. Bahwa setiap masyarakat ataupun setiap individu memiliki karakteristik dan keistimewaannya masing-masing. Biarkanlah berjalan dengan kecepatannya masing-masing.
Dengan menghargai keunikan, maka pendidikan juga harus memerdekakan murid. Dan kemudian, relevansinya dengan yang kegiatan kita yang sehari-hari kita lakukan di sekolah adalah biarkanlah murid itu berkembang sesuai dengan kecepatan dan minatnya masing-masing. Analogi sederhananya adalah sebuah jam. Jarum jam pada jam itu memiliki kecepatan yang berbeda. Ada yang lambat dan ada yang akan tetapi tujuan utamanya tetap sama, yaitu menunjukkan masa, menunjukkan waktu. Oleh karena itu, sekali lagi, pendidikan harus memerdekakan murid untuk mencapai kebahagiaan belajar. Lalu apa yang diharapkan berubah? Yang pertama, yang berubah adalah budi pekerti. Dari kata ini ada kata budi dan pekerti. Budi memiliki makna cipta, rasa, dan karsa. Cipta berarti pikiran, rasa itu perasaan, dan karsa itu tekad atau kemauan. Karena itu perubahan harus menajamkan pikiran, memperkuat rasa dengan kemampuan yang didukung oleh raga. Oleh karena itu pendidikan itu harus holistik dan seimbang, tidak boleh timpang. Karena pendidikan yang seimbang akan melahirkan murid yang bijaksana, dan pada akhirnya semua muara ilmu pengetahuan adalah menuju ke arah kebijaksanaan. Kemudian apa relevansinya pemikiran beliau terhadap pendidikan kita di sekolah? Sebagai contoh, kita sebagai guru harus menunjukkan pembelajaran yang berorientasi pada murid, menghargai keunikan masing-masing, dan menjadikan murid sebagai tujuan utama, sehingga apapun yang kita lakukan di sekolah akan membentuk budi pekerti yang baik menuju kemerdekaan belajar dan kebahagiaan orang. Demikian refleksi saya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga apa yang saya refleksikan dapat memberikan gambaran umum terhadap berbagai pemikiran beliau, dan secara pribadi saya dapat mengadopsi pemikiran beliau dalam melakukan perubahan-perubahan di lingkungan sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam sehat dan bahagia.